tentang perekonomian Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bu Aprilia, mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Alamsyah. Saya Dwi Amelia Septina Dewi. Saya Dr. Chris Kurniawan. Saya Ahmad Dinang Sudan. Di dalam perekonomian Indonesia ini kami akan membahas yang pertama jejak krisis dan reformasi ekonomi, yang kedua ada usaha mikro kecil dan menengah, kemudian ada kebijakan fiskal, ada lagi ketimpangan dan kemiskinan, serta pembangunan sumber daya alam dan keutuhan ekonomi. Selanjutnya investasi, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan yang terakhir urbanisasi prematur dan sektor informal. Untuk pertama kami akan membahas tentang jejak krisis dan reformasi ekonomi. Yang mana pengertian reformasi menurut dari Mas Zidan mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana reformasi tersebut. Baik, reformasi atau dapat diartikan sebagai perubahan bentuk terdiri dari karakteristik, kualitas, fungsi, dan objek. Perubahan seperti itu dapat dikontrol dan diukur dari sisi biaya, kualitas, serta waktu pencapaiannya, keadaan suatu negara. Maksudnya perubahan suatu negara. Itu pengertian dari reformasi sendiri. Terus bagaimana dari reformasi ekonomi, Mas Zidan? Ya, baik. Sedangkan reformasi ekonomi itu dapat diartikan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk meningkatkan permintaan berkelanjutan dan inflasi terhadap ekonomi nasional atau meningkatkan investasi produktif maksudnya mereka sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan target penciptaan lapangan kerja. Seperti itu menurut Mas Zidan. Mungkin Mas Gita bisa menjelaskan bagaimana sejarah krisis moneter di Indonesia. Setahu Mas Gita aja. Baik, krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 yang lalu Indonesia mengalami krisis moneter yang membawa perubahan drastis pada perekonomian kita. Krisis moneter tersebut ditandai dengan melemahnya tukar rupiah yang sangat drastis. Krisis moneter ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Dan secara sederhana krisis moneter yang dialami disebabkan oleh meningkatnya permintaan valuta asing, khususnya dolar as yang mengalami penawaran. Itu Jadi Mas Gita itu tahunya krisis ekonomi mulai tahun 1997 sampai 1998. Itu setahu saya. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Difta yaitu tentang dampak krisis moneter. Muncul berbagai macam konflik politik dan ketidakstabilan keamanan. Persoalan yang dihadapi bangsa ini juga ditambah dengan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang korup. Di Indonesia, gejolak politik dapat dengan cepat mengimbas pada gejolak keamanan. Situasi semacam ini tentu saja menambah sulit usaha pemulihan ekonomi di Indonesia. Kenapa sih Indonesia terlambat dalam mengatasi krisis moneter? Ini dari teman-teman bisa. Baik, dari kelompok kami ada poin terkait mengapa lambannya Indonesia keluar dari krisis tersebut dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Yaitu yang 3 poin itu antara lain yang satu, gelombang krisis di Indonesia telah menimbulkan kerusakan sistematik yang sangat luas dan dalam, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial, politik, hukum, keamanan, dan ketertiban umum. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu institusi-institusi yang menjadi pilar kehidupan ekonomi di Indonesia ternyata rapuh, sehingga krisis yang awalnya serupa dengan Malaysia dan Thailand
interest group di kalangan elit kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan kelompok dan kebijakan yang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi. Begitu. Saya mau menambahin Mas. Ya. Ya, Bapak ya. Kalau menurut saya itu ada kenapa lamban? Karena dukungan publik, dukungan masyarakat Indonesia itu terhadap kebijakan pemerintah itu sangat rendah, jadi cuek gitu masyarakatnya. Kalau menurut saya, serta persaingan antar elit politik juga itu mempengaruhi kelambanan dari itu krisis moneter yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk materi kali ini yaitu reformasi ekonomi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik. Baik, kami di sini akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu materi tentang UMKM. Yang pertama yaitu definisi dan karakteristik UMKM. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Dia dulu definisi dan karakteristik UMKM itu seperti apa? Kalau menurut saya UMKM itu berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan dan jumlah pekerjanya itu dimiliki oleh suatu usaha. Nah, usaha mikro sendiri itu memiliki aset hingga 50 juta dan omset hingga 300 juta per tahunnya dengan jumlah pekerja maksimalnya 4 orang. Usaha kecil memiliki aset antara 50 juta sampai 500 juta dan omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun itu dengan jumlah kerja 5 sampai 11 orang. Nah, kalau usaha menengah sendiri memiliki aset antara 500 juta sampai 10 miliar dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun dengan jumlah pekerjanya 20 sampai 99 orang. Jadi dibedakan menurut penghasilan dan karyawan. Iya, benar. Menurut Selanjutnya saya akan menanyakan tentang peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adi. Ya, jadi menurut saya peran UMKM di Indonesia itu sangat intim Mas. Karena kenapa? UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia untuk menyambung lebih dari 60% dari produk domestik yang ada di Indonesia itu sendiri. UMKM berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di seluruh Indonesia. Selanjutnya apa sih tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia? Kalau menurut saya, ya yang pertama itu modalnya itu terbatas. Jadi setiap individu kan memiliki modal yang nggak terlalu banyak lah, karena tahu sendiri ekonomi di Indonesia itu seperti apa ya. Dan kemudian kompetisi SDM terbatas. Adapun infrastruktur serta akses pasarnya itu kurang, serta regulasi dan birokrasi untuk UMKM itu sendiri kurang mendukung. Baik, selanjutnya ekosistem pendukung UMKM itu ada 3 poin. Yang pertama kebijakan, kedua pembiayaan, dan ketiga pembinaan. Itu akan dijelaskan oleh saudara Ustaz. Menurut saya kebijakan pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan UMKM seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan dan pemberian bantuan teknis, selanjutnya pembinaan dan pelatihan. Jadi tetap ada keterlibatan pemerintah. Selanjutnya pengembangan kapasitas UMKM, peningkatan produktivitas dan daya saing. Dapat dijelaskan langsung oleh bagian ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kapasitas pengembangan UMKM sendiri. Nah, itu ada 5 poin. Jadi yang paling pertama itu ada inovasi produk dan proses, mengembangkan produk dan proses produksi yang lebih efisien dan berdaya saing. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan SDM, meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran dan teknologi bagi pelaku UMKM sendiri. Yang ketiga adalah digitalisasi operasional, mengadopsi teknologi
prospek dan masa depan UMKM di Indonesia itu sepertinya apa? Jadi kalau menurut saya UMKM untuk kedepannya itu bisa menggunakan transformasi digital. Seharusnya kalau ingin maju, seharusnya kalau ingin maju harus mempunyai 3 hal ini: transformasi digital, inovasi yang Nah, baik. Selanjutnya yang terakhir dari materi UMKM kali ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adi, prospek dan masa depan UMKM di Indonesia itu seperti apa? Jadi kalau UMKM ingin maju, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama itu transformasi. UMKM semakin memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektif serta perluasan pasar dan layanan yang lebih baik juga. Dan yang kedua itu ada variasi yang berkelanjutan. Jadi tidak stuck di produk tersebut. Yang ketiga ada saing global, yang mana UMKM itu mampu bersaing di pasar internasional melalui kualitas standarisasi dan sebagainya. Sekian materi UMKM dari kelompok kami. Selanjutnya itu materi sekian materi UMKM dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Mungkin dapat dijelaskan Mbak ya, fungsi kebijakan fiskal itu apa sih? Dan fungsi kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi itu menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan itu merujuk pada perencanaan anggaran negara menjadi dasar dari manajemennya merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Anggaran tersebut menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Itu anggarannya dialokasikan sesuai tujuan. Yang kelima ada fungsi stabilitas, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamentasi perekonomian tersebut. Dan terakhir ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Mungkin dapat dijelaskan oleh Mas Aldi, apa sih jenis-jenis kebijakan fiskal? Jadi jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif, yang mana hal tersebut dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi. Pada saat pengangguran mencapai angka yang cukup tinggi, pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Jadi menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya pada saat inflasi tumbuh besar, hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Jadi meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran negara. Itu untuk kebijakan kontraksional. Kebijakan fiskal itu diterapkan untuk apa sih, Mas Difat? Menurut saya kebijakan fiskal itu diterapkan untuk agar kita dapat mengatasi masalah inflasi dan sebagai tax amnesty, sebagai subsidi bahan bakar minyak, dan sebagai program instruktur skala besar. Itu menurut saya. Baik,
Itulah penjelasan dari kelompok kami terkait tentang kebijakan fiskal. Di sini kami akan menjelaskan terkait ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Seperti apa sih ketimpangan dan kemiskinan tersebut? Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Dia ya, Mbak Dia. Apa sih pengertian dari ketimpangan? Ketimpangan itu yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan sedikit manfaatnya oleh masyarakat miskin dan masih banyak penduduk yang memiliki kondisi ekonomi di bawah standar kebutuhannya. Nah, sementara itu golongan kaya mampu merasakan sebagian besar manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dirasakan oleh golongan yang kaya. Menengah ke atas ya? Menengah ke atas. Jadi kalau masyarakat yang kurang mampu itu kurang bisa memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Maksudnya ekonominya tidak bisa bertumbuh. Iya. Begitu aja ya. Stuck. Pengertian kemiskinan, Mas Ardi, apa tuh pengertian kemiskinan? Jadi kemiskinan itu suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku pada masyarakat yang bersangkutan tersebut. Jadi yang dimaksud kurang materi itu ya entah itu dari pendidikan, dari apa, perekonomian dan seperti itulah. Jadi yang menyebabkan kemiskinan ya kurangnya materi tersebut. Ukuran dan indikator kemiskinan itu apa tuh Mas Indri? Mas Difra? Kalau ukuran kemiskinan itu biasanya dilihat dari garis kemiskinan yang berdasarkan pada konsumsi individu. Maksudnya garis kemiskinan itu menghitung pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi, minum dan kebutuhan dasar atau makanan pokok. Sikapnya di bawah UMKM, Ya. UMR, Nah. sebuah daerah gitu ya. Ya. Oh, selanjutnya Selanjutnya indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik atau BPS mengukur kemiskinan dengan dua cara. Yang pertama pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Pendekatan ini mengukur kemiskinan melalui tidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang dipatok 2.100 kalori per hari. Dan yang kedua, Becon Index mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai rupiah dengan pendapatan minimal $2 per hari. sekarang $1 harganya 16.000 ya. Berarti berarti 32.000. Kalau di bawah itu menurut Badan Pusat Statistik itu masuk miskin. Selanjutnya langsung saja ke kesimpulan pada materi ketimpangan dan kemiskinan pada kali ini. Pemahaman akan kemiskinan dan ketimpangan adalah langkah awal dalam upaya mengatasi tantangan sosial ini. Kemiskinan, di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan ketimpangan yang mencerminkan perbedaan besar dalam distribusi kekayaan dan peluang, memiliki dampak yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menyadari faktor-faktor pemicu seperti ketidaksetaraan ekonomi, kebijakan yang tidak inklusif, dan diskriminasi, kita bisa merancang pendekatan terpadu untuk menanggulanginya. Langkah-langkah seperti memperkuat pembangunan ekonomi inklusif, merancang kebijakan yang lebih progresif, dan memberdayakan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Tentunya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembangunan sumber daya alam dan menentukan ekonomi. Pembangunan mengacu pada proses peningkatan infrastruktur ekonomi dan sosial suatu wilayah. Sementara itu, SDA sumber daya alam adalah semua sumber daya alam yang berada di lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana negara-negara yang kaya sumber daya alam sering mengalami kesulitan ekonomi, korupsi, atau konflik, alih-alih berkembang secara berkelanjutan. Bagaimana sih, Mbak, untuk mengatasi sebuah keuntungan ekonomi itu sendiri bagaimana? Menurut saya itu penting sekali untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan, mempromosikan diversifikasi ekonomi, memperkuat institusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, limpahan sumber ekonomi mengacu pada negara atau wilayah yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Sumber daya alam tersebut bisa menjadi berkah atau kutukan, itu pada bagaimana pemerintah dan masyarakat mengelolanya. Jika dikelola dengan baik, sumber daya alam dapat menjadi sumber kekayaan dan pembangunan bagi negara tersebut. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, sumber daya alam dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, konflik, dan ketimpangan sosial atau yang kita sebut tadi adalah keuntungan ekonomi. Begitu. Halo teman-teman, kembali lagi. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang PMDA dan PMA dan PMDN. Mungkin akan dimulai oleh Mbak Dea langsung saja, Mbak Dea. Saya akan menjelaskan mengenai PMA dan PMDN. Iya. Nah, PMA sendiri itu adalah penanaman modal asing. Ini adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari luar negeri dalam bentuk modal, baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, ataupun teknologi untuk mendirikan atau mengembangkan suatu bisnis negara tersebut. Nah, yang kedua itu PMDN, penanaman modal dalam negeri. Itu investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari dalam negeri untuk mendirikan atau mengembangkan bisnis di negara tersebut. Nah, investasi dalam negeri penting untuk memperkuat perekonomian domestik ini, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara. Dan dalam beberapa kasus itu pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan khusus untuk investasi dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu atau pengembangan di daerah tertentu. Ya, materi investasi langsung. Apa itu investasi langsung menurut Dea? Jadi investasi langsung itu adalah ketika suatu perusahaan atau investor membeli saham atau memiliki aset dalam suatu bisnis dengan maksud untuk mengendalikan atau memiliki pengaruh pada operasinya. Investasi di dalam, dan ada pula investasi tidak juga. Hal ini ketika perusahaan atau investor membeli aset keuangan seperti saham ataupun obligasi tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Jadi sahamnya itu tidak mencapai 50% seperti itu. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Miftah, apa sih urbanisasi prematur tersebut dan dampaknya dari urbanisasi prematur dan sektor informal itu apa saja? Urbanisasi prematur itu menuju pada fenomena ketika tingkat pertumbuhan populasi perkotaan satu negara meningkat secara signifikan sebelum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang memadai. Sektor informasi mencakup beragam aktivitas ekonomi yang tidak diatur atau tercatat oleh pemerintah seperti pekerjaan di pasar tradisional, pekerja rumah tangga, dagang kaki lima,
terbesar sektor informasi karena jumlah produk yang bertambah cepat melebihi kapasitas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja formal. Ya, kita masuk dalam materi dampak dari urbanisasi prematur dan sektor informal. Apa tuh maksudnya dampak dari dua faktor tersebut? Dampak dari urbanisasi prematur dan sektor formal yang setahu saya itu ada 4. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi, dan yang kedua, ketidakpastian pekerjaan, dan yang ketiga, pengangguran tersembunyi, dan yang terakhir, ketidaksetaraan. Mungkin kalau Ketidaksetaraan itu tingkat upah yang rendah dan kurangnya akses terhadap peluang pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. di Indonesia urbanisasinya itu apa Mas Aldi? Jadi urbanisasi di Indonesia adalah proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan yang terus-menerus dan terus meningkat. Jadi upaya untuk menekan urbanisasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengembangan infrastruktur di daerah pedesaan. Itu salah satu cara untuk menanggulangi pemusatan di kota. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi urbanisasi prematur dan sektor informal? Bagaimana? Mungkin diperlukan kebijakan yang memperkuat infrastruktur perkotaan ya. Jadi menciptakan lapangan kerja yang formal, meningkatkan akses penduduk kota terhadap pelayanan publik, dan mengatur sektor informal untuk melindungi hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti itu. Jadi itulah penjelasan kami terkait. Alhamdulillahirobbilalamin, podcast kita pada siang hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Bu Dosen Aprilia Kusumawati telah selesai dengan sebaik yang kita punya ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kekurangan atau mungkin kelebihan dari kami yang kurang menyenangkan bagi para penonton. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum